bilang ke Indra, oleh kita jangan lewat perbatasan. Tapi dalam bungur perbatasan kita. Nggak tahu muda anak-anak yang namanya anak-anak ya. Jiwa muda beladab. Maya dong penuh sawah melulu lah. Mayat banyak benar lah. Mayat bangsa Belanda, tentara kita lah. Yang lihat anak buahnya meninggal itu ya. Anak buahnya pada meninggal dia nangis saja. Masuk pada pengunggul udah korban anak buah kader ada di situ mulai nangis dia. Mulai nangis terus engkau dioper ke Karawang, maka roda dari Lambung ke Karawang. Mana rasa Belanda segera datang. Siapkan pasukan. Setelah terjadi insiden Bekasi dibom dan dibakar tentara Inggris, Bekasi menjadi area terpanas di masa revolusi fisik kemerdekaan Indonesia. Bekasi menjadi area pertempuran pada masa itu. Dalam catatan TNI, semua kampung di Bekasi adalah area bertempur dan tak jarang terdapat makam-makam pejuang yang gugur di setiap kampung di Bekasi. Dalam arsip laporan Inggris pada tahun 1946, begitu banyak terjadi pertempuran di Bekasi, walaupun skalanya tidak besar. Namun, ini terjadi hampir setiap hari, tidak mengenal malam maupun siang. Disinilah para tokoh masyarakat ikut serta berjuang, dan tak jarang mereka menjadi incaran musuh. Dalam arsip yang didapat Endra Kusnawan dari National Arsip, di data intelijen Inggris terdapat nama para pejuang Bekasi yang dicari tentara Inggris, seperti Haji Jole di Bekasi, Haji Rian dan Haji Mesir di Kranji, dan Thohir, Haji Nawawi dan Haji Mansur di Pondok Ungu dan Kaliabang, dan Kiai Nur Ali saat insiden pembantaian 300 pejuang dan rakyat sipil di Rawasepati di utara Bekasi. Para pejuang di Bekasi begitu gigih mempertahankan wilayah mereka yang harus bertempur dengan Inggris maupun Belanda dengan persenjataan modern. Salah satunya pertempuran yang cukup besar adalah penghadangan Inggris di Pondok Ungu yang memakan korban begitu banyak. Pada waktu itu, para pejuang mendengar kabar bahwa pasukan Inggris akan masuk Bekasi lewat Pondok Ungu. Pagi itu, setelah subuh, para pejuang seperti Thohir, Haji Nawawi, dan Haji Mansur sedang bersiap-siap untuk melakukan penghadangan. Dan sebagian pejuang pergi ke ujung Malang untuk melaporkan ke Kiai Nur Ali yang saat itu menjadi komandan Batalion 3 Hizbullah Bekasi. Itu pagi-pagi almarhumah Bapak Haji Nur Ali dijemput oleh para pejuang. Saat itu beliau masih dalam keadaan pakaian sholat subuh, maka beliau langsung dengan pakaian jubahnya berangkat menuju Pondok Ungu. Baru langsung beliau Hamim Ain Sin Qaf himayatuna Kaf Ha Ya Ain Shad kifayatuna Fasayfikahumullah. Langsung dia tiup mortir sekutu tidak meleduk. Ini ya, begitu ditiup langsung mortir tidak meleduk. Wih bruk. Sehingga para tentara kita pada waktu itu berani maju langsung, tapi keliwatan
Kata pakai jangan sombong, jangan sombong. Udah, tetap kita tenang saja. Masyarakat kita sombong, lu habisin tuh katanya, mortil lu habisin. Sombong akhirnya meleduk tuh. Banyak di antara tentara kita yang pada saat itu yang banyak yang meninggal dunia. Sekitar 200 pejuang berada di Pondok Ungu yang hanya berbekal golok, bambu runcing, dan 4 senjata api yang harus melawan Inggris yang memiliki senjata modern. Dan tak beberapa lama, Sekutu tiba di Pondok Ungu. Dengan serangan mendadak, para pejuang menyerang tentara Inggris yang berada di barisan terdepan. Para pejuang saat itu berhasil mendesak pasukan Inggris dan pertempuran meluas ke area persawahan. Dan para pejuang mulai menyebar dan pertempuran semakin sengit. Pejuang yang berhasil mendapat senjata rampasan dari tentara Inggris yang tewas semakin berani menyerang. Saat pasukan Inggris terdesak, tentara Inggris pada posisi barisan belakang menggunakan senjata beratnya. Inggris melepaskan mortirnya dari jarak jauh, dan saat beberapa tembakan mortirnya tidak meledak, para pejuang mengejar pasukan Inggris. Disinilah Inggris menggunakan tembakan mesinnya untuk melumpuhkan para pejuang yang berada di area persawahan, dan para pejuang pun mundur. Inggris pun menembakkan mortirnya kembali dan meledak. Berjatuhanlah para pejuang. Di sini para pejuang sulit untuk berlindung karena mereka berada di area persawahan yang sangat luas. Para pejuang yang berhasil lolos mundur ke arah Kali Abang, dan beberapa ada pejuang yang menyeburkan diri ke Kali Sasak Kapuk seperti K. Nur Ali. Mayat dong, penuh sawah melulu lah. Mayat banyak benar lah. Mayat bangsa Belanda, tentara kita lah. Yang lihat anak buahnya meninggal itu ya. Anak buahnya pada meninggal dia nangis saja. Masuk pada Bungur udah korban anak buah K. Nur Ali. Di situ mulai nangis dia. Mulai nangis terus engkau dioper ke Kerawang, naik roda dari Bungur ke Kerawang. Begitu banyak pertempuran di Bekasi dan begitu banyak peristiwa pada masa itu. Mungkin para pejuang sulit untuk mengingat waktu kejadian. Akan tetapi tidak akan pernah lupa dengan peristiwa yang terjadi. Pertempuran Sasak Kapuk selalu diingat para pejuang, di mana mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri rekan-rekan yang gugur dengan mengenaskan di area persawahan antara Pondok Ungu dan Kali Abang.